Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reisa Febianti Silas, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022 gelombang 1, angkatan 4 dan kelompok 2. Pada hari ini saya akan membahas tentang penerapan Smart ASN dengan tema Aku, Smart ASN, Instansi dan Bidang Tugasku. Saya bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, UPTD KPH Mamasa Tengah, di mana KPH Mamasa Tengah sendiri terletak di Jalan Poros Polewali Mamasa, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Jabatan saya yaitu sebagai seorang pengendali ekosistem hutan dalam bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari seorang pengendali ekosistem hutan meliputi yang pertama penyiapan pengendalian ekosistem hutan, yang kedua pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, yang ketiga pengembangan pengendalian ekosistem hutan, yang keempat pemantauan dan evaluasi. Subunsur dari tugas dan fungsi seorang pengendali ekosistem hutan yaitu yang pertama, penyiapan pengendalian ekosistem hutan meliputi penyusunan rencana kerja pengendali ekosistem hutan. Kemudian, pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan meliputi inventarisasi sumber daya alam. Yang kedua, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan. Dan yang ketiga, perencanaan kehutanan dan tata lingkungan. Kemudian pengembangan pengendalian ekosistem hutan meliputi yang pertama konsultasi pengendalian ekosistem hutan, yang kedua bimbingan teknis dan supervisi, yang ketiga sistem informasi pengendalian ekosistem hutan, yang keempat penyusunan bahan informasi teknis kegiatan pengendalian ekosistem hutan, dan yang kelima diseminasi teknis pengendalian ekosistem hutan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan. Berdasarkan tugas dan fungsi pengendali ekosistem hutan yang telah saya paparkan, maka salah satu penerapan tugasnya adalah menjaga kawasan hutan agar tetap lestari. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis penyebab terjadinya kerusakan hutan atau deforestasi. Apakah deforestasi itu? Deforestasi merupakan hilangnya fungsi kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan yang timbul akibat kegiatan penebangan hutan atau pembalakan liar atau illegal logging. Mengetahui kerusakan hutan dapat dilakukan dengan analisis foto udara di mana data citra bisa didapatkan melalui laman USGS yang menyediakan data citra secara gratis. Tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan registrasi akun USGS, yang kedua mendownload data citra Landsat 8 tahun 2015 dan tahun 2020. Analisis deforestasi sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun agar apabila terjadi perubahan fungsi kawasan hutan dapat dilihat secara jelas. Yang ketiga, citra yang telah di-download kemudian diinput melalui ArcGIS. Yang keempat, tahap selanjutnya adalah melakukan komposit band citra. Hal ini dimaksudkan agar data citra memberikan keterangan natural untuk mempermudah fungsi interpretasi. Selanjutnya, melakukan digitasi pada data citra tahun 2015 dan tahun 2020 untuk membedakan kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Data citra tahun 2015 dan tahun 2020 kemudian di-overlay atau digabungkan. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahapan query untuk mengetahui wilayah aforestasi dan deforestasi. Deforestasi dapat diketahui apabila kawasan pada tahun 2015 adalah kawasan hutan yang ditandai dengan banyaknya pepohonan sesuai dengan hasil interpretasi citra, dan pada tahun 2020 terjadi perubahan yaitu kawasan tersebut tidak lagi ditumbuhi oleh pepohonan. Hasil interpretasi ini adalah peta. Peta ini kemudian selanjutnya ditandai untuk diserahkan kepada polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan agar di cross check secara langsung di lapangan apakah terjadi pembalakan liar pada kawasan hutan tersebut. Demikian pembahasan saya terkait dengan Smart ASN di instansi dan bidang saya. Sekian dan terima kasih.